Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi ووجهتي من وجهته ونيتي من نيته وقصدي من قصده وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan sehingga saya bisa beraktivitas sekaligus bisa menyapa para sahabatku dimanapun kalian berada. Dan harapan saya di pagi hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajatnya Allah kabulkan, dan semoga yang saat ini sedang sakit baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan segala penyakitnya dan putra-putrinya Allah jadikan anak yang saleh dan yang salihah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun kalian berada, kali ini saya mengajak kalian untuk menonton video ini sampai selesai, yang mana perjalanan Habib Husin Ja'far selama hadir di haulnya Abah Guru Kumpul. Nah, mari kita tonton videonya, semoga bermanfaat. Haul Abah Guru Kumpul yang ke-20, media melaporkan gereja Katolik yang berada di sekitar kawasan Sekumpul membuka gerejanya untuk menjadi tempat parkir, kemudian juga ikut membagikan makanan gratis kepada orang-orang yang menghadiri Haul Abah Guru Kumpul. Tentu ini adalah pelajaran yang indah tentang toleransi antar umat beragama. Sebagaimana kita juga sudah sepatutnya ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas keagamaannya dan membutuhkan kita untuk berkontribusi menjamin mereka bisa menjalankan aktivitas keagamaannya dengan baik, maka kita pun harus mendukung. Pertama, yang gue dapatkan adalah pengalaman tentang fokusnya atau khusyuknya semua orang yang hadir di hall itu untuk mengambil pelajaran, bukan utamanya merayakan seremoni. Mereka ingin mendekatkan hati dan pikiran mereka kepada Guru Kumpul, bukan utamanya fisik mereka. Mereka tidak berdesak-desakan untuk mendekat ke makam Guru Kumpul. Bahkan dari jarak 5 km, gue tahu karena gue cek di Google Maps, itu jamaah sudah duduk. Kemudian yang kedua, pelajaran tentang pengagungan terhadap tamu. Mereka betul-betul orang Banjar yang memuliakan tamu-tamu yang datang kepada mereka, khususnya tamu-tamu Guru Kumpul. Dan itu memang ajaran dalam Islam. Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Jutaan orang yang hadir Haul Abah Guru Kumpul itu adalah tamu-tamu dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri. Mereka menjadi tamu karena rindu kepada Guru Kumpul, malah mengajarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Beliau yang berangkat ke Sulu di masa hidupnya untuk meminta ijazah ke Habib Anis Al-Habsyi Sulu, keturunan dari pengarang
kitab maulid yang berjudul Simtud Duror yang sering kita baca, untuk kemudian dibacakan secara konsisten di kawasan Sekumpul setiap malam Senin sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad. Beliau juga membaca solawat kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliau menggubah dan mempopulerkan salawat beliau yang berjudul Khabbiri, yang isinya ungkapan cinta. Yang keempat yang gue ambil dari Haul Abah Guru Sekumpul, yaitu tentang kesederhanaan. Bagaimana acara haulnya begitu sederhana. Oleh karena itu hanya kurang lebih 2 jam, dimulai saat maghrib dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian diakhiri ketika isya dengan sholat isya berjamaah. Isinya hanya membaca maulid Nabi Muhammad, kemudian membaca tahlil kepada guru sekumpul dan para guru serta ulama-ulama, dan kemudian biasanya membaca manakib atau biografi guru sekumpul yang sungguh indah. Pelajaran kelima yang gue ambil dari Haul Guru Sekumpul itu adalah konsistensi atau istiqomah. Sejak Guru Sekumpul hidup, selama hidupnya sampai Guru Sekumpul wafat hingga 20 tahun kewafatannya, majelisnya, yaitu pada minggu malam atau malam Senin, membaca maulid Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, konsisten dilakukan oleh puluhan ribu orang di sana setiap malam Senin. Sudah berlangsung puluhan tahun sejak beliau masih hidup sampai 20 tahun beliau meninggal. Dan itulah kekeramatan Guru Sekumpul. Karena dalam Islam kita diajarkan istiqomah khairun min alfi karamah. Konsistensi itu lebih mulia. Ajaran keenam bukan yang terakhir, tapi yang menjadi catatan akhir dari yang gua catat ketika menghadiri Haul Guru Sekumpul adalah bagaimana beliau mendidik murid-muridnya, orang-orang di sekitarnya dan para pencintanya, bukan hanya saleh secara ritual atau saleh secara personal, tapi saleh secara sosial atau saleh secara komunal. Itu terlihat ketika Haul Abah Guru Sekumpul, bagaimana orang berbondong-bondong untuk melakukan kesalehan sosial, menebarkan senyum, mempersilakan orang untuk memakai rumahnya, kamar mandinya, memberi makan gratis, memberi minum gratis, memberikan jasa gratis. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bermanfaat. Karena seorang yang memiliki setitik iman, pasti dia memiliki rasa malu, walaupun pada sekedar foto. Itu yang terbukti teman gue yang akhirnya memutuskan untuk tidur pakai sarung, tidak pakai celana pendek, karena di kantor gua, di tempat yang biasa kadang anak-anak kantor atau teman-teman gua tidur, itu ada foto Guru Sekumpul dan para ulama lain, sehingga dia jadi sungkan yang mau pakai celana pendek, karena memang betul-betul berpengaruh bagi orang yang memiliki keimanan walaupun sekecil apapun, rasa malu walaupun pada sekedar foto. Dan menghadirkan foto para ulama di rumah kita, di kantor kita, di wallpaper HP kita, atau dimanapun tempat-tempat yang kita sering mengunjunginya dan melihatnya, membuat mereka sebagai kepanjangan dari Nabi Muhammad. Karena ulama ummati kal anbiya Bani Israel, kata Nabi, ulama umatku itu seperti para nabi-nabi yang diutus oleh Allah dari Bani Israel. Kemudian Nabi juga sebut para ulama itu sebagai pewaris para
nabi, warasatul anbiya, termasuk pewaris Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para nabi semua adalah utusan Allah. Salah satunya. Kenapa memasang foto para ulama itu penting? Setidaknya itu adalah bagian dari menjalankan salah satu rukun dalam Islam. Jadi berdasarkan hadis Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad secara langsung oleh Jibril dengan hadir ke depan Nabi Muhammad dan bersila, berdempet lutut dengan Nabi Muhammad, ada 3 rukun dalam Islam. Yang pertama itu rukun iman yang ada 6, kemudian rukun Islam yang ada 5, dan yang ketiga ini yang sering tidak disampaikan atau tidak banyak orang ketahui, yaitu rukun ihsan. Nah, demikianlah sahabatku catatan perjalanan Habib Husain Ja'far selama hadir di majelis haul Abah Hurus Kumpul 5 Rajab 1446 Hijriah. Semoga video ini menjadi keberkahan buat kita semua, menjadi ilmu teladan buat kita semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe, dan jika tidak, abaikan saja. Dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Dan ila liqa, ma'assalama fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.